Terima kasih ya kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di hari Sabtu siang ini untuk mengikuti kuliah gabungan mata kuliah pendidikan karakter ya di Fakultas Informatika. Seperti pekan lalu ya, jadi webinar hari ini itu kita akan melaksanakan kuliah gabungan berbentuk webinar bersama dengan seorang psikolog ya. Dengan hari ini materinya apa? Ada yang tahu mungkin materinya apa? Self love. Self love. Judulnya apa nih judulnya? Ada yang bisa bacain nggak nih judulnya apa? Judulnya webinar hari ini itu adalah Dear Self, Let Me Love You, Let Me Be Your First Love. Ya. Berarti artinya dari judul aja kita tahu kalau webinar hari ini itu adalah akan membahas terkait bagaimana kita mencintai diri sendiri Cek dulu 1, ya. 2, 3. Mencintai diri sendiri gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa ya? Kalau misalnya dikaitkan dengan akademik ya berarti supaya teman-teman bisa lebih potensinya itu lebih tergali gitu ya, lebih mengenal diri sendiri. Sebenarnya nih saya jadi mahasiswa tuh pengennya apa sih gitu kan ya. Nanti jadi mahasiswa itu nanti kita akan bertemu dengan siapa aja sih gitu ya. Nah, jadi di webinar hari ini kita akan membahas terkait self love dan self analysis. Oke. Nah, bersama kita hari ini sudah ada narasumber kita yakni Pak Anandre Forastero. Pak Anandre. Halo, selamat siang, Ya, Bu selamat Siti siang. ya. Selamat siang, Pak Anandre. Terima kasih Selamat untuk siang. kesempatannya, waktunya untuk bisa bergabung di sini menjadi narasumber di webinar kita hari ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, beliau adalah Pak Anandre Forastero. Beliau ini adalah Head of Human Capital Division dari PT Sevima. Nah, kalau misalnya kita lihat dari CV-nya ini, Pak Anandre ini sudah bergelut dengan human capital gitu ya, sejak tahun sudah sekitar 10 tahun lebih ya? Kurang Dari lebih 2000. 5 tahun, Ibu. Oh, 5 tahun, 5 tahun. 5 Betul. tahun. Ya. Kalau kita lihat di sini, memang beliau ini expertise-nya di proses-proses terkait aktivitas human capital, gitu ya. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi. Kita sambut Pak Anandre Forastero untuk waktu dan tempatnya. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Ya. Siti ya, dan juga ada Bu Gia juga seharusnya di sini ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Senang banget nih bisa hadir. Di sini ada atas nama Isa, ada Reza ya, ada Hanif dan teman-teman semuanya. Ini senang banget. Di siang-siang kita bisa sama-sama ngobrol ya. Dan saya masih ingat dengan jelas waktu pertama kali Bu Gia chatting saya, terus berharap bisa memberikan materi terkait dengan self-love ini. Meskipun sebetulnya secara subtopiknya nanti ini sebetulnya bisa panjang sekali gitu ya Bu Siti ya, karena memang ini suatu materi yang komprehensif sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, karena waktu kita juga terbatas ya teman-teman semuanya, jadi kurang lebih 60 menit ke depan, teman-teman bisa menyimak baik-baik, kita sama-sama bisa berdiskusi. Salah satu yang saya percaya juga ya teman-teman, bahwa materi yang baik dan menarik adalah ketika diskusinya dua arah. Ya, jadi nanti akan ada banyak sekali pertanyaan dari saya, tidak hanya dari teman-teman ya, tapi dari saya juga. Jadi teman-teman feel free banget untuk langsung dituliskan di kolom chatting. Dan jangan khawatir ya teman-teman semuanya, ini nggak ada benar dan salah. Saya selalu percaya di psikologi pun belajar bahwa pembelajaran yang paling bagus adalah ketika kita melihat atau mengamati jawaban dari orang lain. Jadi jawaban dari teman-teman semuanya nanti di kolom chatting itu akan sangat amat mempengaruhi proses belajar dari teman-teman yang lainnya. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman diatur dulu posisi tempat duduknya, mau sambil minum teh, kopi, dan lain sebagainya, feel free banget, nggak masalah. Ya, yang penting teman-teman bisa nyaman juga. Ya, dan sharing kali ini teman-teman juga boleh percaya ya, bahwa ini tidak hanya berguna untuk bagaimana teman-teman menjalani perkuliahan, tapi justru menjalani kehidupan. Ya, dan materi ini sangat baik sekali buat teman-teman yang mungkin lagi ada masalah dengan pacarnya misalnya,
dengan gebetannya, dengan temannya, atau bahkan dengan family. Ya, jadi ini biasanya saya juga berikan ke klien-klien saya lakukan konseling dan lain sebagainya. Oke, tanpa panjang lebar lagi teman-teman semuanya, saya coba izin share screen lebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya ada kendala, teman-teman silakan ya untuk menyampaikan kalau nggak kelihatan. Tadi thank you banget Bu Siti sudah memperkenalkan, nama saya Anandri Forastero ya. Jadi saya seorang psikolog dan saya Head of Human Capital di salah satu startup company. Teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, monggo, nggak apa-apa, itu ada sosial media saya, atau mau ketemu dengan saya di beberapa platform ya, di Ikigai Consulting, di Baik Group sama Piloid ID juga saya available di sana untuk melakukan konseling. Dan saya mendapatkan gelar psikolog dari University of Indonesia. Selain itu saya juga seorang mindfulness practitioners ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar kata mindfulness ya? Siapa tahu ada yang mengikuti banget karena akhir-akhir ini mental health itu jadi banyak sekali yang aware gitu ya. Dan klien-klien saya dulu rata-rata usia 30 tahun ke atas, sekarang sudah agak beralih nih, mulai kebanyakan dari usia 18 tahun ke atas. Yang artinya apa? Di masa pandemi seperti ini ternyata banyak sekali yang mengeluhkan, wah Kak, aku stres gitu ya. Nah, siapa tahu mungkin ada teman-teman yang merasakan juga, nanti kita bisa sama-sama sharing dan diskusi ya. Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan juga bahwa judulnya adalah Dear Self, Let Me Be Your First Love. Ya, jadi ini adalah yang namanya human skills ya. Kalau teman-teman ini dari Fakultas IT, saya paham banget kadang topik-topik tentang human skill kayak gini agak, aduh, belum pernah dengar kayak gitu ya. Karena kan kebetulan saya juga bekerja di salah satu startup company yang basicnya IT, tapi teman-teman boleh percaya ya bahwa ini sangat amat berguna buat teman-teman semuanya. Ya, saya berharap ada perubahan kecil dalam kehidupan teman-teman setelah mengikuti kelas ini. Ya, nggak usah besar-besar, 1%, 2% dalam kehidupan aja nggak apa-apa. Karena biasanya perubahan kecil itu yang kemudian bermakna banget buat kita semuanya ya. Oke, teman-teman semuanya, karena waktu kita terbatas, jadi ada 2 topik utama yang akan kita sama-sama sharingkan pada siang hari ini ya. Jadi yang pertama adalah the world ya, atau dunia. Gimana sih cara kita melihat dunia? Yang ternyata cara kita melihat dunia akan mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Itu yang menarik. Lalu yang kedua adalah bagaimana caranya teman-teman semuanya bisa melihat diri sendiri. Ya, ini di sini ada Reza Aulia, ada Herlin Priyatna, dan Aldian, semuanya teman-teman pasti kita manusia itu pasti berbeda-beda gitu ya. Kita setuju kita punya cara masing-masing, tapi di sini saya bisa sharing bahwa ada salah satu pattern atau pola yang ternyata bisa kita gunakan untuk membantu diri kita lebih mencintai dan memahami diri kita sendiri. Gitu ya, teman-teman semuanya ya. Oke, kita langsung lanjutkan teman-teman semuanya. The world, ya ini topik yang pertama dulu ya. Bagaimana ketika kita melihat dunia sekitar kita dan kita berdamai dengan itu semuanya. Teman-teman, sayangnya seringkali pertama kali pertanyaan yang selalu saya lontarkan ketika ada yang datang konseling ke saya, Kak, aku ada masalah nih sama pacarku, Kak, aku ada masalah sama dosenku, Kak, aku ada masalah sama keluargaku, dan lain sebagainya. Sebelum masuk ke inti permasalahan ya, yang selalu saya tanyakan kepada mereka, dan aku berharap teman-teman silakan ya dijawab di kolom chatting. Pertanyaannya adalah sederhana. Sebenarnya arti dari masalah itu apa ya? Boleh ya teman-teman ya dijawab di kolom chatting, dan sekali lagi nggak ada benar dan salah. Karena yang menarik teman-teman, kita selalu loh ngucapin ke banyak teman-teman dan sahabat-sahabat kita gitu ya. Aku ada masalah nih, aku ada masalah nih. Tapi sebenarnya arti kata dari masalah itu apa? Boleh ya teman-teman dijawab di kolom chatting. Sambil menunggu nih jawaban di kolom chatting, sekali lagi nggak ada benar dan salah, aku boleh ngobrol ya sedikit sama ini yang kelihatan di aku. Ini ada, oh ini yang terlihat paling semangat nih, aku suka banget. Halo, Mas Isa ya? Mas Isa Al-Ansori, oke, boleh di-unmute Mas Isa? Iya. Oke, kalau menurut Mas Isa, problem atau masalah itu apa? Kalau menurut saya sih, jadi masalah itu sesuatu yang tidak sesuai harapan gitu ya. Jadi misalnya tujuan kita mau A, malah dapatnya B gitu. Jadi tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Wow, thank you banget ya, Isa ya, jawabannya bagus banget. Bahwa masalah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Ada sebuah goals dan kemudian ternyata tidak sesuai. Dan ini dijawab di kolom chatting, wow, ini bagus banget nih, senang banget nih di Fakultas
informatika ya teman-teman semuanya. Masalah datang, kemudian hal yang dihadapi oleh seseorang yang membuat resah gitu ya. Kemudian hal yang membuat tidak nyaman. Oke, jadi ini banyak sekali jawaban-jawaban dari teman-teman, dan yang menarik dari satu definisi ini aja ternyata sudah banyak yang berbeda gitu ya. Kemudian ada yang bilang problem, wah ini bagus nih jawaban dari Armiko, thank you banget. Problem is necessary things for development. Jadi justru masalah itu adalah sesuatu yang diperlukan, yang penting untuk pengembangan diri kita. Ya, saya lihat lagi sedikit di bawah, ada juga Fares, thank you. Hal yang membuat kita kesusahan dalam melakukan sesuatu, ada yang bilang sesuatu yang tidak benar, dan lain sebagainya. Thank you banget ya teman-teman semuanya. Ini jawabannya bagus-bagus juga, dan kemudian ada yang curhat juga gitu ya. Masalah itu ketika, aduh lagi capek ini harusnya weekend istirahat, tapi ada kelas di hari Sabtu gitu ya. Itu juga bagi beberapa orang mungkin dianggap sebagai sebuah masalah, tapi bagi beberapa orang yang lainnya itu juga bukan sebuah masalah. Ini yang menarik teman-teman semuanya. Ternyata satu hal yang sama bisa dianggap berbeda oleh kebanyakan orang. Ya, jadi kalau aku boleh sharing sedikit dan biar teman-teman tidak keliru, tidak salah arti ketika bicara tentang masalah, dan ini saya sepakat juga dengan apa yang dikatakan Isa dan teman-teman di kolom chatting gitu ya, bahwa problem itu dikatakan sebuah masalah ketika ada sebuah goal, kemudian kita nggak tahu cara mencapainya, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu goalnya, tapi kita juga sudah tahu cara mencapainya, maka sebenarnya mungkin itu bukan masalah ya teman-teman, tapi kitanya aja yang nggak sabar. Maka itu bukan masalah. Ya, jadi teman-teman, ini juga salah satu teguran buat kita semuanya, karena saya seringkali menegur klien-klien saya, kenapa sih kamu kok dengan mudah mengatakan hidupku dalam bermasalah? Jangan-jangan itu bukan masalah, karena ya definisimu atau arti dari masalah itu sendiri ternyata bisa berbeda-beda. Ya, teman-teman semuanya ya. Oke. Kalau misalnya aku tanya lagi gitu teman-teman, ini sebenarnya analogi yang sederhana banget. Ketika kita nggak punya uang, gitu ya, ketika kita nggak punya uang, apakah itu masalah? Kayaknya kita sepakat ya, kalau kita nggak ada uang atau uangnya dikit, itu masalah, gitu. Tapi teman-teman, saya bisa bilang mungkin 60% ke atas klien-klien saya justru orang-orang yang datang ya, yang mengeluhkan permasalahannya bukan orang yang kesulitan uang, ya, justru yang banyak uang itu juga banyak masalahnya. Gitu. Ini sekali lagi menjadi sebuah evaluasi ke diri kita. Kita belum bicara tentang bagaimana cara mencintai diri kita ya. Tapi kita harus tahu dulu, jangan-jangan yang selama ini membuat kita berada dalam permasalahan karena definisi kita terhadap permasalahan itu yang keliru. Ya. Padahal orang nggak punya uang, bisa jadi dia bermasalah, yes gitu ya. Tapi kalau banyak masalah, banyak uang pun ternyata itu juga bisa jadi masalah. Lalu pertanyaan utamanya, gimana caranya kita bisa handling terkait permasalahan kita, gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, kita lanjutkan. Karena ini sebenarnya ada banyak sekali teman-teman yang pingin banget aku sharingin ke teman-teman semuanya tentang framework atau cara berpikir dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ya, teman-teman semuanya. Tapi ya, kita coba batasi dengan salah satu framework yang paling sering digunakan. Ada yang pernah mendengar tentang SWOT, teman-teman? SWOT. Pernah ya? Seharusnya ya, kalau misalnya teman-teman pernah mendengar ini, gitu ya. Should be, ini bukan hal yang baru sebenarnya, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa ini ada latar belakangnya juga gitu. Biasanya SWOT ini digunakan atau pada hakikatnya itu digunakan di dunia bisnis ya. Tapi ternyata teman-teman semuanya ini itu juga bisa digunakan untuk menganalisa diri kita sendiri. Yuk, di waktu yang sederhana ini aku berharap banget ketika saya lagi sharing tentang SWOT ini, teman-teman boleh banget dicatat di kertas ya, atau direnungkan juga nggak masalah gitu. Ini bagus banget karena teman-teman jadi bisa mengetahui kira-kira gambaran diri teman-teman seperti apa. Tapi ini aku akan jelaskan secara singkat ya teman-teman semuanya. Bahwa SWOT itu ini di kolom chatting, thank you Gibran, Maria, dan teman-teman semuanya sudah menjawab pernah gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang jawab belum pernah. Maka SWOT itu adalah salah satu framework untuk bisa menganalisa situasi dan kondisi gitu ya teman-teman ya. Ada yang S-nya itu adalah strength, W-nya adalah weakness, O-nya opportunities, dan juga T-nya itu adalah threat. Dan ini momen yang bagus untuk teman-teman, kira-kira SWOT itu apa ya? Atau gambaran diriku itu seperti apa? Ya, setelah ini aku akan jelaskan secara singkat ya teman-teman semuanya, bahwa SWOT ini sangat bagus sekali, dan framework-nya kurang lebih seperti ini teman-teman semuanya ya. Jadi kita perlu mencatat di sebuah kertas atau bahkan di sebuah pikiran juga nggak apa-apa ya kalau misalnya teman-teman belum terbiasa ya. Jadi ada S yaitu strength, yang dimana ini adalah berarti tentu yang sifatnya positif dan ini sifatnya internal.
Lalu juga ada weakness yang sifatnya negatif, tapi ini juga internal, gitu ya. Lalu juga ada opportunities dan juga ada threats ya, teman-teman semuanya. Silakan teman-teman melakukan evaluasi diri sendiri juga. Kira-kira strength-ku itu apa, weakness-ku itu apa, opportunities itu apa, threats itu seperti apa. Aku coba jelasin gambaran yang pernah terjadi ya teman-teman semuanya. Dan ini yang perlu teman-teman jawab di dalam hati ya. Nggak perlu dituliskan di kolom chatting, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dituliskan juga boleh. Dan caranya adalah teman-teman jadi bisa tahu nih, kira-kira kalau ingin tahu strength-nya ya, Isa, Nadia, Salsabila, dan teman-teman, silakan teman-teman tanyakan ke dalam diri gitu. Apa sih yang kira-kira aku lakukan itu jago gitu ya. Teman-teman nggak perlu compare dengan yang lain ya. Yang menurut teman-teman jago, teman-teman bagus di mana, dan kadang mungkin teman-teman pernah sharing sama orang lain, tanya ke teman-temannya, kira-kira kemampuanku di mana sih? Nah, itu sebenarnya adalah strength-nya teman-teman. Lalu kalau misalnya kita bicara tentang weakness ya teman-teman, maka pertanyaannya jelas ya. Kira-kira kelemahanku atau kekuranganku tuh seperti apa sih? Ya, banyak orang, teman-teman, anak muda lebih tepatnya, kemudian menganalisa dirinya itu berhenti sampai ini aja. Ya, berhentinya cuma sampai strength sama weakness. Dia lupa untuk melihat opportunities-nya seperti apa dan threat-nya seperti apa. Padahal framework ini, teman-teman, bagus banget untuk supaya teman-teman tahu kayaknya gambaranku tuh seperti ini dan kira-kira 2-3 tahun lagi akan seperti apa. Ya, kita lihat yang opportunities ya, teman-teman semuanya. Jadi opportunity itu adalah kesempatan-kesempatan yang sekarang terjadi. Banyak yang bilang bahwa pandemi itu sebagai sebuah bencana. Yes, kita setuju. Tapi for some people, teman-teman, pandemi itu justru bisa jadi opportunity, gitu ya. Ketika bicara tentang opportunity itu kita bicara tentang perubahan gaya hidup, perubahan global issue, ya. Teknologi juga bisa berubah, social patterns dan lain sebagainya. Dan ini juga cukup mirip teman-teman semuanya. Kira-kira kita juga perlu tahu, aku punya strength, aku punya weakness. Kesempatannya ada nih, ya, Isa dan teman-teman ya. Tapi aku juga tahu threat-nya ini apa. Jangan-jangan selama ini itu ada banyak hambatan-hambatan yang terjadi di luar diri atau bahkan di dalam diri ya, yang ini bisa mengganggu perkembangan hidupku. Nah, ini yang juga perlu teman-teman ketahui. Dan ini ada salah satu contoh ya teman-teman semuanya. Kebetulan saya ambil dari salah satu klien saya yang juga background-nya adalah dari IT, dan dia juga pernah melakukan SWOT, ya teman-teman juga boleh lakukan. Dan gambarannya kurang lebih seperti ini, gitu ya teman-teman ya. Jadi dia adalah salah seorang mahasiswa IT yang komunikasinya juga oke, gitu ya. Time management-nya juga bagus. Dan ini juga sudah terkonfirm dari teman-temannya yang lain juga. Lalu dia punya, Kak, aku tuh oke nih di bagian software skills-nya. Katanya dia juga salah seorang yang editing videonya oke, melakukan blogging juga di sosial medianya. Well, itu dituliskan ke dalam strength. Gitu ya. Lalu kemudian ada weakness-nya. Ini juga perlu banget kita ketahui. Ya, jadi kalau dia, Kak, aku tuh memang, menurut aku tuh komunikasiku bagus, tapi sometimes aku tuh kurang confidence, gitu. Nah, itu dituliskan dulu ya, teman-teman semuanya. Jadi weakness-ku adalah confidence dan sometimes overthinking, gitu ya, teman-teman semuanya. Dan kemudian kita beralih ke opportunity-nya juga. Kita lihat sekarang opportunity yang terjadi di sekitar kita tuh seperti apa. Kita nggak akan pernah bisa mencintai diri kita sepenuhnya kalau kita tidak mengenali diri kita sepenuhnya. Gitu ya, teman-teman semuanya ya. Jadi kita perlu tahu opportunity-nya apa. Sekarang teman-teman banyak online learning ya. Sekarang kita bisa ketemu lewat Zoom. Ini juga salah satu bentuk perubahan yang terjadi, dan opportunity ini besar sekali, teman-teman. Artinya apa? Teman-teman jadi punya banyak kesempatan untuk belajar. Sekarang teman-teman kalau mau belajar, Kak, aku mau belajar tentang Python, mau belajar tentang UI UX, itu udah tinggal buka platform aja, bisa lewat Udemy, bisa lewat berbagai macam platform lain. Bahkan YouTube pun juga bisa. Yang artinya apa? Opportunity ini perlu kita pahami bahwa semuanya itu adalah modal untuk kita bisa berkembang. Tapi di sisi lain kita juga harus tahu threat-nya apa. Biasanya hal ini yang kemudian seringkali kelewatan ya teman-teman. Karena kita cuma mau fokus sama hal yang positif dalam hidup kita. Padahal kita nggak akan pernah bisa ya teman-teman semuanya. Nadia, Hilman, Daniela, dan semuanya, kita nggak akan pernah bisa untuk menghindar dari yang namanya masalah. Ya, kita harus tahu threat-nya apa dulu. Sekarang, teman-teman semuanya, karena kebetulan saya di bagian rekrutmen, ya, lulusan S1 dulu, 10 tahun yang lalu, ya, lulusan S1 tuh kayaknya benar-benar seperti mutiara. Udah benar-benar bisa unggul, mudah sekali mencari kerja. Tapi sekarang, dan mungkin ke depannya akan semakin seperti itu, ya, yang namanya lulusan S1 belum tentu jadi jaminan. Kenapa? Karena setiap orang sekarang sudah berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang unggul, yang unik. Makanya kita harus tahu sekarang threat-nya adalah competition.
Kalau teman-teman hanya sekedar kuliah gitu ya, pengen cuma dapetin gelar aja, nggak menambah ilmu terkait dengan soft skill-nya, nggak nambah ilmu terkait dengan pengalaman organisasi, maka itu akan kelihatan banget teman-teman saat ketika proses rekrutmen. Nah, itu ya yang teman-teman harus belajar banget. Terus yang kedua adalah, dia pernah cerita, keseringan kita mengecek sosial media, dan ini aku cukup yakin ya, teman-teman semua di sini kurang lebih ada sekitar 800 orang yang hadir di sini, itu pasti ada kecenderungan cepat untuk memeriksa HP-nya gitu. Bahkan ketika lagi Zoom seperti ini atau ketika lagi ada kelas online, 5 menit, 10 menit, cek HP-nya gitu ya. Buka Instagram, di-refresh, nggak peduli itu ada yang muncul baru atau enggak, tapi kita punya kecenderungan untuk mencari suatu hal yang baru. Dan ternyata ketika kita melihat postingan dari orang lain, bukannya malah bahagia dengan kebahagiaan orang lain, yang ada malah kita jadi membandingkan dengan orang lain. Gitu ya. Dan saya selalu sampaikan teman-teman di semua momen, bahwa cara termudah untuk menyiksa diri sendiri adalah dengan membandingkan diri dengan orang lain. Itu sudah rumus yang paling mudah. Dan sekarang mudah sekali untuk teman-teman menyiksa diri sendiri. Tinggal buka Instagram, teman-teman tinggal buka apa yang orang lain tampilkan. Karena pasti ya di Instagram, di Twitter, di YouTube, apapun yang ditampilkan biasanya memang yang senang-senang. Karena itu adalah self-presentation. Dan kadang melihat itu membuat kita jadi, aduh, kayaknya aku nggak pantas deh, Kak. Kayaknya aku nggak akan pernah bisa kayak gitu. Dan akhirnya itu jadi threat juga. Ya, lalu dia cerita, teman-teman, klien saya ini, threat-nya juga sekarang adalah toxic relationship. Jadi ada nggak teman-teman di sini yang merasakan, halo, selamat siang, ada yang tampaknya mic-nya bocor ya? Oke, nggak apa-apa. Ini biasanya memang kalau kelas-kelas online kayak gini selalu ada hal yang menarik ya, teman-teman semuanya. Kadang kelupaan untuk mic-nya dimatikan. Jadi teman-teman boleh dicek sekali lagi ya, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti dengan lebih baik juga. Nah, kita kembali lagi, teman-teman semuanya. Bicara tentang toxic relationship, ini juga menarik. Dan saya paham ya, teman-teman juga sudah pada usia yang mungkin sudah wajar sekali untuk menjalin suatu hubungan gitu. Tapi teman-teman jangan keliru bahwa sekarang status pacaran belum tentu jadi sebuah keunggulan gitu. Kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan seseorang yang tepat juga. Karena bisa jadi jangan-jangan kalau kita melakukan analisa diri, yang seharusnya relationship itu ada di strength, justru berubah jadi threat. Ya. Karena salah satu klien saya ini cerita, dia termasuk orang yang kemudian merasa didominasi oleh pasangannya, segala sesuatu yang dia lakukan itu diatur, dan pacarnya posesif, dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat dia jadi kurang bisa berkembang. SWOT ini teman-teman perlu banget teman-teman lakukan gitu ya, supaya apa, teman-teman tahu positioning teman-teman seperti apa, kondisi teman-teman saat ini seperti apa, sehingga nanti kita bisa cari tahu solusinya seperti apa. Ya, aku juga tidak berharap kemudian teman-teman harus segera keluarkan kertas langsung mencatat seperti itu, enggak, karena ada dua hal yang teman-teman perlu perhatikan gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi setelah teman-teman sudah mengetahui di dalam pikiran, oke, SWOT-ku seperti apa, teman-teman jadi tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Salah satunya misalnya tadi dengan strength dan opportunities yang ada, dia sudah berjanji berkomitmen untuk melakukan optimizing sosial media. Ya, siapa yang di sini teman-teman yang sudah punya LinkedIn, ya, yang punya Instagram pasti banyak ya. Tapi mungkin selama ini Instagram dan LinkedIn-nya hanya sekedar ya tentang kehidupan pribadi aja. Padahal sebenarnya sekarang teman-teman sosial media itu sudah sangat bagus sekali untuk kita lakukan yang namanya personal branding. Aku bisa jujur sedikit ketika aku melakukan rekrutmen kepada lulusan-lulusan baik yang S1, S2 ataupun mungkin SMA juga gitu ya. Sekarang CV itu sudah jadi nomor 2 malah. Yang pertama kali ketika aku lihat ada lamaran masuk, aku akan cari sosial medianya dulu. Aku bisa mengetahui orang dari gambaran sosial medianya seperti apa. Ya, jadi teman-teman juga perlu perhatikan sekarang untuk optimizing sosial media atau jangan-jangan join community. Ya sekarang banyak banget dong teman-teman komunitas-komunitas yang bisa teman-teman ikuti. Dan sekali lagi ini tergantung strength dan opportunities teman-teman semuanya. Gitu ya. Lalu dari ceritanya klien saya tadi bahwa dari weakness dan opportunities-nya dia akan berjanji untuk komitmen aku akan lebih banyak datang webinar untuk melakukan self development untuk mencari mentor juga. Ya. Lalu untuk threat-nya dia tadi ya teman-teman semuanya, karena kan dia tahu nih kalau misalnya dia mudah untuk overthinking dengan orang lain, akhirnya dia akan melakukan yang namanya sosial media detox ya. Mungkin ini para wanita-wanita juga perlu diperhatikan, nggak cuma wanita sebenarnya, tapi cowok-cowok juga boleh ya melakukan yang namanya sosial media detox. Sosial media detox itu adalah salah satu terapi untuk kita jadi tidak terlalu lekat dengan yang namanya sosial media. Ya, karena teman-teman boleh percaya juga kelekatan kita dengan sosial media itu ternyata sangat amat mempengaruhi bagaimana cara kita memandang kebahagiaan dalam hidup.
Ya, itu yang membuat kita jadi mudah overthinking, terus kemudian jadi tidak percaya diri dan lain sebagainya. Ya, dan yang terakhir kita jadi tahu weakness dan threat-nya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita eksplorasi diri. Jangan sampai kita kemudian di sini Lutfi dan teman-teman cuman oke Kak, aku cuman ahli di sini aja, aku udah ngerasa cukup. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Karena ada banyak hal yang perlu kita lakukan, kita trial error, coba belajar, ikut komunitas, dan jika diperlukan gitu ya teman-teman semuanya, kalau masih ada yang kejebak ya, kalau ini kan kasusnya klien saya ya yang terjebak dalam toxic relationship ya, maka ya berarti ya harus ngambil keputusan dong. Dan syukurnya minggu lalu saya baru dapat kabar dari klien saya kalau dia sudah putus tuh dengan pasangannya, dan ternyata ya dia mendapatkan sebuah kelegaan ya. Saya rasa untuk anak-anak muda zaman sekarang memang butuh keberanian untuk bisa putus dari pasangannya yang terlibat dalam toxic relationship ya. Kadang orang tuh nggak mau putus dengan pasangannya bukan karena dia udah nggak sayang gitu, tapi ya karena dia nggak mau sendirian aja. Dan ini salah satu motif yang kemudian keliru. Ya, teman-teman semuanya. Oke, dan ada dua hal teman-teman yang perlu diperhatikan juga bahwa terkait dengan SWOT ini sebenarnya adalah mindset. Ya, ini akan keren banget kalau di sini ada Hijraldi, ada Hilman dan teman-teman semuanya yang ketika lagi ada banyak masalah langsung segera tuh di pikirannya ngelakuin SWOT. Dalam arti sebentar untuk menyelesaikan ini kira-kira strength-ku tuh apa, weakness-ku tuh apa, opportunity-ku tuh apa, threat-ku tuh seperti apa. Nah, itu yang paling penting. Karena sekali lagi ya teman-teman, bahwa SWOT ini itu mindset, bukan hal yang harus kemudian dituliskan. Biasanya kalau teman-teman ikut webinar tentang SWOT itu selalu dianggap sebagai suatu framework yang harus ditulis, bikin kotak gitu ya. Nah, menurutku itu kurang tepat juga. Karena kan nggak mungkin kita harus selalu menulis setiap saat. Tapi sekali lagi, kita perlu memahami tentang diri kita secara lengkap. Nggak cuma tahu strength-nya juga, weakness-nya juga, tapi tahu opportunities dan threat-nya juga. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya, apakah SWOT ini bisa berubah, Kak? Yes, tentu ini bisa berubah tergantung dengan situasinya. Karena SWOT ini sifatnya dynamic ya, tergantung teman-teman. Teman-teman sekarang mau bikin SWOT tentang apa dulu? Apakah teman-teman mau melakukan evaluasi diri, atau teman-teman nanti punya project gitu ya, untuk bikin bisnis produk itu juga bisa. Mau bikin bisnis produk, maka harus tahu dulu strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya seperti apa. Karena ini sifatnya adalah situasional dan juga agile ya, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi. Ada sebuah pertanyaan yang menarik, teman-teman. Kalau sudah tahu framework-nya, dan boleh ya, ini ada Mas Adit, Mas Alfiansyah juga, dan teman-teman yang lainnya, dijawabkan sekali lagi di kolom chatting, kenapa kita itu sering banget gagal ya ketika kita itu sudah punya plan gitu. Padahal kita udah punya plan nih, udah melakukan SWOT misalnya, atau udah punya perencanaan yang oke banget lah. Aku tuh kalau belajar harus gini Kak, besok tuh ujian gitu, belajar 2 jam, 3 jam, tapi ternyata kenyataannya cuma 1 jam misalnya kayak gitu. Itu kenapa bisa terjadi? Oke, ini dijawab kolom chatting udah banyak banget. Aku mau coba ngobrol sedikit ya sama Mas Hadit mungkin ya, boleh nggak ya Mas Hadit Pilar? Halo, selamat siang Mas Hadit. Apakah aman kalau misalnya dinyalakan untuk mic-nya atau tidak aman? Oke, mungkin ada kendala sinyal juga ya teman-teman semuanya. It's okay, nggak apa-apa. Aku sambil nunggu yang lainnya juga. Ada Mas Muhammad Hasif ya. Halo, selamat siang Mas Muhammad Hasif. Bisa dibantu untuk mic-nya di-unmute dulu? Kira-kira apakah aman? Nggak apa-apa ya, boleh ya. Untuk sekedar sharing aja nih Mas Muhammad Hasif nih. Kira-kira kenapa plan kita itu bisa gagal Mas Muhammad Hasif? Kira-kira? Boleh dibantu untuk dijawab? Oke, tampaknya suaranya masih belum masuk ya, Mas Hasif ya? Atau oke, it's okay, nggak apa-apa Mas Hasif. Ini tampaknya suaranya nggak masuk gitu ya, nggak apa-apa. Tapi dijawab di kolom chatting nih teman-teman semuanya. Ada yang bilang terdistraksi. Oke, Mas Agustinus juga bilang belum melakukan trial and error. Yes, it is. Alsel bilang overthinking, mental block. Wah ini Mbak Natalia Diva, thank you banget. Ini udah menjawab banget nih, mental block, ada social addict ya. Niatnya sih Kak gitu. Ya ini Britania, thank you banget. Jadi ada banyak sekali faktor yang kemudian nggak bisa kita kendalikan. Tapi teman-teman semuanya, jawaban dari teman-teman luar biasa bener ya. Kadang nggak cukup untuk kita sekedar menganalisa situasi dan kemudian ternyata kita bisa gagal. Dan saya bisa bilang teman-teman semuanya, terlepas itu overthinking, kemudian ada banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan dan lain sebagainya, tapi sebenarnya ada satu benang merah yang membuat kita itu seringkali gagal ketika kita punya challenge, ketika kita mau melakukan suatu hal yang besar gitu ya. Itu karena biasanya setiap orang punya pemikiran bahwa
Aku tuh nggak siap, Kak, buat gagal. Itulah kenapa kemudian banyak orang yang sudah bikin perencanaan dengan baik ya, tapi dia takut nanti kalau gagal, nanti orang lain bakal bilang kayak gimana ya, Kak? Nanti aku dicap kayak gimana nih sama orang lain? Ya udahlah aku jalanin hidupnya kayak gini-gini aja. Dan orang-orang seperti ini, teman-teman, yang kemudian akhirnya nggak bisa keluar dari zona nyaman. Itu sangat amat menyenangkan ya, teman-teman, kalau kita stay di zona nyaman. Nggak ada yang mengkritik, nggak ada yang nyalahin. Wah, itu udah kebahagiaan banget. Tapi sayangnya ketika kita terlalu nyaman dengan zona nyaman ini, itu membuat kita jadi tidak bisa berkembang, teman-teman. Apalagi kita ada pemikirannya kayak tadi yang saya sampaikan ya, aku tuh nggak siap, Kak, untuk gagal. Atau lebih tepatnya, aku nggak siap dicap gagal oleh orang lain. Ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Tapi, wow, ini bagus banget nih jawaban dari Mas Muhammad Fitra ya. Karena rencana menurut kita baik, padahal rencana itu belum seberapa bagus. Yes, it is, Mas. Thank you banget ya. Dan salah satu mindset yang paling saya suka adalah nggak peduli teman-teman seberapa bagus perencanaannya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nggak bisa mengeksekusinya dengan baik, itu sama aja delusi. Ya, berapa banyak teman-teman di antara kita ini ya, kalau masih ingat di tahun 2020 akhir, semua post Instagram story-nya adalah resolusi 2021. Gitu ya, dan sebentar lagi 3 bulan lagi kita akan melakukan hal yang sama. Resolusi tahun 2022. Tapi seberapa banyak yang kemudian berhasil? Gitu ya, teman-teman. Nggak usah bilang berhasil deh, berapa banyak yang mencoba melakukan at least secara komitmen? Ya, pasti jawabannya sedikit. Itulah kenapa ya teman-teman, jatuh cinta itu mudah, tapi yang sulit itu setia sama pilihan. Ya, itu yang sulit. Makanya itu kenapa teman-teman ada banyak orang yang kemudian punya banyak perencanaan, aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, dan sebagainya. Tapi kemudian dia tidak melakukannya sama sekali. Karena apa? Dia tadi mudah membandingkan diri dengan orang lain, dan kemudian dia nggak siap untuk gagal. Padahal nggak pernah ya teman-teman, selama ini aku menemukan orang yang nggak pernah gagal tuh nggak pernah. Ya, jadi teman-teman, ayo kita sama-sama perbaiki mindset, melihat masalah itu seperti apa, kita analisa, oke, dengan SWOT juga boleh, tapi teman-teman juga harus tahu, nggak peduli nih seberapa bagus perencanaan ini, tapi kalau kita punya mindset-nya adalah kita nggak mau keluar dari zona nyaman, aku masih takut untuk gagal, well, teman-teman akan menjalani perkuliahan ini seperti itu aja. Saya akan sangat bersyukur kalau teman-teman kemudian nanti mau mencoba ikut kemahasiswaan gitu ya, BEM kayak gitu, kemudian ikut kegiatan ekstrakurikuler atau lain sebagainya, ikut komunitas dan lain sebagainya, atau misalnya ikut kayak webinar atau self development seperti ini, banyak sharing. Nah, ini yang membuat teman-teman akan jadi pribadi unggul dibandingkan yang lain. Ya, teman-teman, banyak orang pintar sekarang. Setiap kali rekrutmen saya banyak sekali menemukan orang pintar, tapi nggak semua orang pintar itu punya attitude yang bagus. Dan menurut saya ini semua berasal dari perencanaan hidupnya dia dari masa kuliah, dan apakah dia sejak kuliah itu sudah terbiasa dengan kegagalan. Sekali lagi ya, sudah terbiasa dengan kegagalan. Kenapa dia bisa gagal? Karena dia nyoba. Gitu. At least dia nyoba. Ya itu yang membuat, wah orang ini beda nih, dibandingkan orang yang kemudian kelihatannya perfect gitu ya, tapi once dia gagal, dia langsung nyalain diri sendiri terus. Ya, untuk bisa mengetahui ini teman-teman semuanya, kita juga harus tahu tentang yang namanya victim dan creator mindset. Nah, ini saya suka banget nih untuk poin yang ini teman-teman. Biasanya untuk topik ini bisa 2 jam sendiri ya teman-teman, tapi kita coba padatkan karena ini ada salah satu subtopiknya. Yuk kita lihat, ada yang pernah dengar teman-teman di sini tentang victim dan creator mindset? Sebenarnya ini mirip ya dengan yang namanya, mungkin teman-teman lebih familiar dengan growth dan fixed mindset ya. Ada growth mindset dan fixed mindset. Sebenarnya kurang lebih mirip ya teman-teman semuanya. Tapi yuk kita sama-sama evaluasi diri, dan ini momen yang tepat ya teman-teman untuk kita bisa sama-sama diskusi juga. Jadi apa yang dimaksud dengan victim mindset ya teman-teman semuanya? Salah satu contoh paling gampang aja teman-teman. Saya paling suka untuk menggunakan analogi tentang pacaran ya, karena kan teman-teman juga masih muda. Teman-teman pernah suka orang gitu. Ketika seseorang itu patah hati, saya bisa melihat ada 2 tipikal orang, betul ya? Setuju ya? Ketika orang patah hati itu biasanya memang pasti ada 2 tipikal orang. Yang dimana orang yang pertama, yang sering kali saya temui, dan ini paling banyak, dia melakukan blaming. Kak, aku udah nggak mau pacaran lagi, semua cowok itu sama. Gitu. Semua cewek itu sama. Blaming. Gitu. Komplain juga. Kak, aku sudah melakukan yang terbaik, tapi dia nyelingkuhin aku. Ini salahnya dia. Semuanya tentang orang lain. Gitu ya. Wah, ini Mas Fadil sedang mencari pasangan gitu ya. Oke, thank you. Ini topik yang menarik ya teman-teman semuanya. Jadi bagi yang sedang mencari pasangan pun juga harus memperhatikan dengan baik. Tapi di sisi lain teman-teman semuanya, dengan status yang sama, ya, jadi masalah putus ini, aku melihat ada orang yang dia kok kayaknya pas putus itu tetap tenang-tenang aja ya, tetap rileks juga.
Sedih, pasti sedih ya teman-teman. Jadi kalau misalnya putus nggak sedih itu aneh malah menurutku. Jangan ditekan. Emosi itu memang wajar terjadi. Dan teman-teman mau nangis, mau sedih, nggak masalah gitu ya. Tapi bagaimana respon kita terhadap hal itu yang kemudian penting. Ya, nah dari dua hal ini teman-teman kemudian jadi belajar ternyata satu hal yang sama, ya satu hal yang sama ternyata bisa direspon dengan cara yang berbeda. Itulah kenapa ada yang namanya creator mindset and also victim mindset ya teman-teman semuanya ya. Nah kita lihat yuk teman-teman semuanya, apakah di sini ada banyak yang ternyata termasuk ke dalam victim mindset? Karena seringkali ya teman-teman, aku pernah bertemu dengan banyak orang yang merasa, Kak, aku tuh orangnya fine-fine aja, aku nggak ada masalah, aku kuat kok, aku tangguh. Tapi begitu kita sama-sama konseling, ternyata dia termasuk ke dalam victim mindset. Jangan-jangan teman-teman pun juga merasakan hal yang sama. Yuk kita lihat untuk victim mindset itu seperti apa ya. Victim mindset adalah orang-orang yang kemudian ya ketika dia mendapatkan suatu masalah atau suatu kondisi, dia akan selalu fokus sama kelemahannya dia. Dan dia akan sangat amat mudah sekali untuk compare dengan orang lain. Kak, aku nih jerawatan, nggak bakal ada yang suka deh. Udahlah, nggak usah ngomongin tentang pacaran. Ya, kemudian kalau misalnya ada orang lain yang berhasil, dia gagal, lah dia berhasil sih gampang Kak, karena orang kaya. Kalau aku kan enggak, misalnya seperti itu. Yang jadi fokus adalah weakness dan juga komparasi. Tidak hanya itu teman-teman semuanya ya, tapi bisa jadi juga yang jadi fokusnya adalah blame. Ya, semua yang terjadi, kegagalan yang terjadi itu bukan karena dia, tapi karena salah orang lain. Ya, dan dia melihat semua problem dalam kehidupannya itu sifatnya permanen. Ya, Kak, aku udah gagal sekali, maka selamanya aku akan gagal. Kak, aku ada masalah sama orang tuaku dan ini nggak bakal pernah bisa selesai sih, karena ini memang salahnya orang tuaku. Ya, victim mindset. Ini tanpa sadar seringkali ternyata kita alami dan kita jadi habit di sana, teman-teman. Dan teman-teman mungkin pernah punya teman ya yang tiap kali ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, isinya tuh keluhan semua. Gimana rasanya punya teman seperti itu? Aku cukup yakin itu sangat amat melelahkan sebenarnya. Ya, mendengarkan cerita seseorang itu memang sometimes menyenangkan, tapi kalau setiap kali bertemu dia mengeluhkan, kita sebutnya di psychology adalah drama queen, kita kayak gitu ya. Jadi yang selalu ngeluhin, ini ada masalah ini, masalah itu, semua dikeluhin, semua digosikin. Itu pasti amat melelahkan. Ya, bagi teman-teman yang victim mindset seperti ini, ayo kita sama-sama ubah. Gagal itu nggak apa-apa, nggak langsung menyalahkan orang lain, tapi kita coba ubah menjadi yang namanya creator mindset, gitu ya. Jadi kalau orang-orang creator mindset ini adalah dia fokus ke beberapa hal. Yang pertama improvement. Oke, aku salah ya, Arik salah misalnya, gagal dalam suatu ujian misalnya kayak gitu. Lalu fokusnya adalah apa yang perlu aku perbaikin. Udah nggak mikirin tuh salahnya akunya, salahnya dosennya, atau salahnya siapapun udah nggak terlalu dipikirin. Yang paling penting tuh setelah ini gimana? Apa yang bisa aku perbaikin? Ya. Lalu yang kedua adalah dia selalu seek help. Itu pasti. Orang creator mindset ini kerennya adalah dia nggak mau mengandalkan dirinya sendiri terus. Tapi pasti ada orang yang bisa diandalkan juga. Siapa yang bisa aku jadikan mentor? Ya. Lalu yang ketiga dan keempat teman-teman semuanya ini adalah tentang responsible atau tanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan, salah satu kualitas seseorang itu paling keren adalah ketika dia mengakuin. Gitu ya, Bu, Pak, ngomong ke dosen misalnya, aku salah nih, aku nggak ngerjain misalnya kayak gitu. Aku dapat nilai jelek ini karena aku nggak belajar, aku salah. Tapi yang paling penting setelah ini aku bakal perbaiki. Nggak banyak orang yang kemudian punya mindset seperti ini. Karena sekali lagi, nggak semua orang mau dicap orang lain gagal. Padahal hal ini yang perlu teman-teman milikin, atau kualitas seperti ini yang teman-teman harus pelajari. Dan orang creator mindset, teman-teman, dia melihat problem itu sebagai temporary. Ya, ada satu kalimat yang saya tuliskan di situ dan aku sangat amat suka gitu ya. Buat semua teman-teman yang sekarang lagi ada banyak masalah tentang apapun ya, tentang kerjaan, tentang kuliah, tentang pertemanan atau apapun, pasti akan selalu ada hari yang semuanya itu kayak ini menyebalkan ya. Tapi itu cuma hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk gitu ya. It's just a bad day, not a bad life. Ya. Mindset sekali lagi teman-teman, mindset seperti ini yang teman-teman perlu latih sebenarnya untuk bisa mencintai diri sendiri. Gitu ya. Lalu caranya seperti apa teman-teman? Teman-teman perlu tahu dulu ya. Jadi di sini Daniela, teman-teman semua, Deas dan Dava dan semuanya perlu tahu isi kepala kita tuh seperti apa. Ini saya suka banget nih untuk sharing tentang yang poin ini teman-teman. Ayo kita lihat gimana sih sebenarnya atau ada apa sih sebenarnya di dalam pikiran kita. Jadi teman-teman ketika ada masalah teman-teman semuanya, sebenarnya ada 3 tipe pikiran yang kemudian selalu switching di pikiran kita. Ya, kita lihat ya. Yang pertama adalah the inner critic. Nah, ini nih teman-teman. Jadi teman-teman pernah ya pasti punya pengalaman pas lagi ada banyak masalah itu, teman-teman kemudian ada kecenderungan langsung menyalahkan
diri sendiri. Nah, ternyata dalam diri kita itu sudah ada sistem ya, yang disebutnya sebagai inner critic, yang dimana dia ini biasanya selalu muncul pertama kali kalau kita lagi ditegur sama orang lain. Wah, ini salahku nih, aku nggak bakal bisa lagi nih kayak orang lain, aku nggak bakal bisa nih untuk sukses lagi, karena aku udah pernah dipermalukan misalnya dengan cara ditegur. Inner critic ini selalu muncul, gitu ya teman-teman semuanya ya. Nah, terus kemudian kita lanjutkan lagi, ada inner critic, lalu yang kedua adalah yang namanya inner defender. Ya, kalau tadi inner critic itu menyalahkan diri sendiri, gitu ya. Kalau untuk yang inner defender ini, dia adalah kecenderungan pikiran kita untuk menyalahkan orang lain. Biasanya ini adalah muncul ketika orang-orang itu punya harga diri yang tinggi. Aku tuh nggak suka, Kak, diomongin di belakang. Aku nggak suka kalau disalahin sama orang lain. Aku nggak suka kalau misalnya ditegur sama orang lain. Dan akhirnya inner defender ini selalu muncul, dan itu membuat kita menyalahkan orang lain. Ya, ada inner critic, ada inner defender. Gitu ya. Yang ketiga adalah the inner guide. Nah, ini juga bagus teman-teman semuanya. Justru ini ya yang aku pingin banget Isa, Ananda, dan semuanya untuk pelajari. Kita panggil terus nih si inner guide gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada banyak masalah, teman-teman tidak langsung cepat menyalahkan diri sendiri dan tidak langsung cepat menyalahkan orang lain, gitu ya. Karena itu sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau teman-teman mau selalu diskusi menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri, ya teman-teman nggak akan ada habisnya, gitu ya teman-teman semuanya ya. Tapi teman-teman bisa fokus nih sama apa yang teman-teman semuanya bisa lakukan untuk mencari lebih baik lagi solusinya. Nah, tapi teman-teman semuanya juga harus perhatikan terkait bagaimana cara untuk mengatasinya. Ya, teman-teman semuanya. Yuk, untuk bisa tahu nih teman-teman, gimana caranya kita bisa switching ya, antara tadi inner critic, lalu ada inner defender, kemudian juga ada yang inner guide tadi. Ada sebuah kuis sederhana ya, teman-teman semuanya. Dan ini tolong dijawab di kolom chatting lagi dengan cepat dan tepat ya, teman-teman semuanya. Dan ini sederhana banget kok, sesederhana itu. Saya punya sebuah gambar. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Kira-kira ini adalah siapa, teman-teman? Nah, boleh ya, teman-teman semuanya, dijawab di kolom chatting. Ada seseorang yang aku tuliskan di sini. Dan ini pasti public figure ya, teman-teman semuanya. Oke, ini dari Arifki. Ada yang bilang ini adalah Parto. Alia jawabnya adalah Ariel. Oke, here we go. Ada yang bilang Noah. Waduh, Noah. Oke. Ya, oke. Waduh, ini udah mulai. Ya, ada yang bilang Ariel dan ada yang bilang Noah ya, teman-teman semuanya. Well, saya bisa bilang setiap kali saya melakukan sebuah webinar dan kemudian saya tunjukkan gambar ini, memang rata-rata pasti akan menjawabnya adalah Ariel atau Noah nih. Ini boleh ya aku coba ngobrol dulu. Tadi kalau nggak salah ada yang pertama kali jawabnya Ariel ya. Mana yang jawab Ariel tadi ya? Ini ada yang jawab Soeharto juga. Waduh, Soeharto, alright. Oke. Ya, teman-teman semuanya, sebentar. Saya coba. Nah, ini ada yang namanya Alia. Halo, selamat siang. Alia Milati, boleh ya dibantu untuk di-unmute? Halo Alia. You there? Oke, I'm still waiting ya. Siapa tahu Alia bisa dinyalakan. Halo Alia, apakah ini? Oke, selamat siang Alia. Alia jawabnya Ariel ya? Selamat siang. Iya, Oke, kenapa Alia? Kenapa jawab ini Ariel? karena mirip Karena mirip. Oh, tapi kan nggak ada mukanya. Ini miripnya dari mana nih? dari rambut. Oke, dari rambut. Terus ada lagi nggak? Enggak. Nggak ada, gitu ya. Jadi karena lihat rambutnya, kemudian menganggap ini adalah Ariel, gitu ya Alia ya? Iya. Oke, thank you banget Alia. Dan aku yakin teman-teman juga ada banyak yang kemudian sepakat dengan Alia, gitu. Bahwa ini jawabannya adalah Ariel. Tapi di sini juga ternyata di kolom chatting memang banyak jawabannya adalah Parto. Dan memang selalu akan terbagi jadi dua kelompok itu ya, teman-teman semuanya ya. Yuk kita lihat ketika lingkaran ini dibuka, teman-teman semuanya. Dan ternyata ini adalah apakah Ariel atau Noah ya? Dan jawabannya adalah ya, ini adalah Parto ya teman-teman semuanya. Jadi bukan Ariel. Nah, teman-teman, sebenarnya ini kelihatannya cuma sebuah gambar gitu ya. Tapi kalau teman-teman amati, seringkali ternyata dalam kehidupan kita juga seringkali melakukan hal yang sama. Artinya apa? Ketika kita melihat suatu permasalahan, kadang kita langsung cepat untuk menyimpulkan sesuatu hanya dari ciri-cirinya yang mungkin tidak sempurna. Gitu ya. Kak, ini udah pasti dia itu Ariel karena rambutnya kayak gitu. Itu udah pasti Ariel. Kalau pakai jaket kulit warna hitam kayak gitu, udah pasti itu Ariel. Padahal belum tentu orang yang kemudian
rambutnya seperti itu atau jaketnya seperti itu adalah Ariel. Nah, kadang teman-teman seringkali kesalahan kita dalam menganalisa suatu situasi ya, itu karena kita terlalu cepat untuk menyimpulkan. Ya, jadi bicara tentang perspektif teman-teman, itu adalah kuncinya. Jadi kalau misalnya lihat suatu permasalahan, kita harus lihat dulu, ini salahnya siapa. Kalau salahku, ya udah apa yang bisa aku perbaiki. Kalau salahnya orang lain, ya sudah, gimana lagi? Kita boleh tegur, boleh enggak. Tapi sekali lagi teman-teman, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Lalu gimana caranya kita tadi memanggil yang namanya inner thoughts tadi ya teman-teman, atau inner guide tadi, adalah ambil jeda. Kalau tadi di game tadi kan memang teman-teman langsung disuruh menjawab dengan cepat gitu ya. Jadi teman-teman nggak bisa menganalisa dengan mudah. Nah itulah kenapa teman-teman ketika nanti Isa dan teman-teman semuanya ya, Muzir dan teman-teman yang lain lagi ada masalah sama dosen, ada masalah sama keluarganya atau sama teman-temannya, jangan langsung cepat menyimpulkan. Jangan-jangan sebenarnya itu bukan sebuah masalah gitu. Jangan langsung cepat nyalahin diri sendiri, oh ini udah pasti salahku nih, udah kelihatan nih Kak. Padahal ketika kita nanti ngobrol banyak atau teman-teman ambil jeda tadi, nenangin diri dulu, mungkin teman-teman akan tahu kalau ini sebenarnya bukan salahnya teman-teman. Dan ya udah, ini perlu kita lakukan aja. Life must go on, ibaratnya kayak gitu. Jadi hati-hati dalam menyimpulkan sesuatu, perspektif is the key. Kita perlu melihat segala sesuatu dengan gambaran yang jauh lebih luas, tidak melihat hanya dari rambutnya gitu ya, dari jaketnya gitu. Jangan semuanya sedikit-sedikit dianggap sebagai suatu masalah. Ya, itu poinnya teman-teman untuk yang pertama. Oke, ini masih ada 15 menit lagi teman-teman semuanya ya. Yuk kita bahas untuk poin yang kedua tentang diri sendiri. Ya, ini sekali lagi ini sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sharingin, tapi ada dua hal yang perlu teman-teman ketahui ya untuk bagaimana caranya teman-teman lebih mencintai diri sendiri. Kalau tadi kan kita bicara tentang bagaimana cara kita melihat dunianya, kalau sekarang kita melihat diri kita sendiri ya. How to unlock the potential strength. Ya, teman-teman, aku akan coba kemas ini secara sederhana dan teman-teman juga harus tahu kata kunci yang pertama adalah acknowledge dulu. Sekali lagi, teman-teman nggak usah bicara tentang mencintai diri sendiri kalau teman-teman juga belum kenal sama diri sendiri. Contohnya seperti apa, teman-teman? Yuk kita lihat ya. Ini ada sebuah soal sederhana. Nah, ini kalau teman-teman pasti sudah bisa ya. Boleh ya dijawab di kolom chatting. Kira-kira jawabannya berapa? Teman-teman semuanya, good, Dechan. Jawabnya adalah 14. Apakah ada yang lain? Good, 14. Wah, ini mah soalnya mudah sekali ya. Kurang lebih tadi sekitar 5 detik sudah ada Shirley. Thank you so much. Jawabannya juga 14. Ya, jawabannya cukup cepat dan ini tepat ya, teman-teman semuanya. Soal kedua, teman-teman semuanya. Sekali lagi, dijawab cepat dan tepat. Ini dia. Apa tujuan hidupmu? Oke. Oke. Ya, tampaknya ini agak lebih sulit ya, teman-teman semuanya, dibandingkan soal yang pertama. Ya, karena kalau soal yang pertama kita udah tahu rumusnya. Tapi kalau soal yang kedua, tujuan hidup, maka ada yang bilang jadi kaya, banyak duit, gitu ya. Apakah benar itu suatu tujuan? Ketika nanti teman sudah banyak duit, lalu seperti apa? Apa yang teman-teman mau capai? Oke, ada yang bilang mau masuk surga, gitu ya. Ada yang bilang nggak ada. Waduh, ini harus tahu ya, teman-teman semuanya, Farhan dan teman-teman. Kalau kita nggak punya tujuan hidup, maka besar kemungkinan kita akan mudah luntang-lantung. Ya, kita akan mudah menyerah karena kita nggak tahu arah tujuan kita seperti apa. Well, teman-teman, tadi salah satu mindset yang perlu diperhatikan adalah ketika kita diberikan pertanyaan tentang matematika tadi, itu mudah ya, karena kita udah tahu rumusnya seperti apa. Tapi kalau kita tanya tujuan hidup, mungkin sekarang teman-teman masih agak mudah, karena teman-teman sedang masa kuliah. Tapi once nanti teman-teman sudah lulus, kemudian sedang berada dalam fase mencari kerja, maka pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian harus teman-teman perhatikan. Gitu ya. Apa tujuan hidupnya teman-teman? Bagi teman-teman yang tadi belum bisa menjawab, karena satu dan dua hal lainnya, atau mungkin bercanda tadi banyak sekali ya, jawaban-jawaban semuanya ya. Kadang memang kecenderungan orang Indonesia seperti itu. Ketika ada satu orang yang kemudian jawabnya bercanda, dia akan selalu ikut untuk memberikan jawaban-jawaban bercanda lainnya. That's why it's called social conformity. Dan itu selalu menyenangkan memberikan jawaban-jawaban yang sifatnya adalah lelucon gitu ya. Tapi kembali kepada sebuah materi teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah atau seberapa sering teman-teman melakukan yang namanya self talk ini? Ya. Kalau aku tanya di sini ke Rifan dan teman-teman semuanya, kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Kelebihanmu itu apa? Kekuranganmu itu apa? Apa saja yang membuat kamu nggak nyaman? Kalau lagi stres itu apa yang membuat teman-teman itu tenang, dan lain sebagainya. Kadang hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi kalau teman-teman nggak pernah tahu tentang diri sendiri,
maka akan kecil kemungkinan teman-teman akan mencintai diri sendiri juga. Gitu ya. Let's take another question lagi teman-teman. Ini lebih sulit lagi. Tapi boleh ya teman-teman, aku pingin banget nih jawaban dari teman-teman semuanya. Sukses itu apa sih kira-kira? Tadi ada banyak kan yang bilang, Kak aku tuh pingin sukses kayak gitu. Ya, tapi sebenarnya sukses menurut teman-teman, wow, ini aku suka nih jawaban dari Lazuardi, thank you so much ya. Jawabannya adalah membahagiakan orang lain. Ada yang juga membahagiakan orang tua, wow, oke. Kemudian apa yang ingin dicapai? Yes, mencapai tujuan. Meskipun kita harus jadi jelas ya tujuannya itu apa. Jadi sukses itu apa teman-teman? Karena nanti gini ya teman-teman, aku sering banget bertemu dengan orang-orang yang kemudian, Kak aku tuh pingin sukses, gimana caranya? Tapi ketika aku tanya dia tuh sukses itu maksudnya apa, nggak semua orang bisa jawab. Ya suksesku tuh kalau uangku banyak Kak gitu. Oh berarti itu sempit sekali kesuksesanmu gitu ya. Karena ketika kamu sudah dapat banyak uang, lalu apa? Gitu. Apa yang mau kamu lakukan dengan uang itu sebetulnya? Itu kan sebetulnya adalah motif atau tujuan kita hidup ya, teman-teman semuanya. Yuk, Isa dan teman-teman bisa dilihat bahwa sukses itu ternyata seringkali keliru ya. Dan aku bisa bilang ya, ini ternyata terjadi ke diri teman-teman. Aku bisa bilang, mohon maaf ya, ke generasi yang masih muda, generasi Z. Bagi banyak kan mereka ketika bicara tentang sukses, maka biasanya cuma ada dua hal tentang kerjaan. Kalau kerjaanku oke, kalau uangku banyak, lalu relationship-ku juga oke, pacarku cantik, pacarku ganteng, maka aku sukses gitu. Dan kalau teman-teman masih punya definisi sukses seperti ini, aku cuma bisa bilang harus hati-hati. Ya karena ini akan membuat teman-teman ibaratnya kalau tanda kutipnya tersesat. Teman-teman nggak akan pernah tuh menemukan kebahagiaan yang seutuhnya. Ya lalu sebenarnya sukses itu seperti apa? Sebenarnya banyak teman-teman, dan ini seringkali tidak dipikirkan oleh kebanyakan orang. Karena apa? Dia pinginnya membandingkan dengan orang lain. Ya, sukses itu bisa jadi ya kesehatan juga bisa. Teman-teman mau ya uangnya banyak gitu ya, tapi mentalnya nggak baik. Ya teman-teman, saya boleh sharing sedikit bahwa beberapa kali klien saya juga ada yang selebgram gitu ya. Dari keuangan, wow itu 1 bulan bisa ratusan juta mungkin bisa. Terus ngapain dia datang ke psikolog ya? Ternyata ketika sudah dapat uang banyak, dia bilangnya, ya ternyata bukan ini yang aku cari gitu. Yang dia cari adalah kebahagiaan. Dan ternyata itu nggak berasal dari uang. Awalnya dia mengira bahwa kebahagiaan itu atau sukses itu ya tentang job, tentang relationship, tapi ternyata ada banyak sekali. Dan sekali lagi aku tanyakan ke teman-teman sendiri ya, sebenarnya definisi sukses menurut teman-teman itu apa? Jangan-jangan teman-teman di sini hanya sekedar ya udah jalani hidup, jalani aja tanpa ada tujuan yang jelas dan juga nggak tahu sukses itu seperti apa. Ya, kalau misalnya teman-teman masih belum punya mindset yang lebih lengkap tentang ini, maka besar kemungkinan teman-teman juga akan jatuhnya ya luntang-lantung, gagal sedikit akan mengeluh. Lihat orang lain berhasil, langsung komplain. Biasanya itu ciri-ciri orang yang ternyata tujuannya juga nggak terlalu jelas. Ya, oke teman-teman, ini poin yang terakhir untuk tentang self ya. Jadi yang pertama adalah acknowledge. Kita harus tahu dulu tentang diri kita, melakukan self talk, tahu definisi sukses itu seperti apa, yang membuat kita tuh jadinya tidak membandingkan diri dengan orang lain. Lalu yang kedua teman-teman adalah support system. Nah ini aku tahu banget ya, bagi teman-teman di sini lagi masuk kuliah, ini masih ngerasa wah aku keren nih gitu ya, bisa kumpul-kumpul sama teman-teman. Tapi teman-teman harus hati-hati. Biasanya semakin teman-teman dewasa, teman-teman akan merasa bahwa pertemanan itu jadinya berubah kayak gitu ya. Bicara tentang circle of friendship ya teman-teman semuanya, dan ini akan teman-teman rasakan 100%. Teman-teman suka nggak suka, mau nggak mau teman-teman akan rasakan. Yang awalnya teman-teman merasa bahwa teman-teman itu punya teman-teman yang banyak gitu ya, seringkali nongkrong tiap Sabtu malam, main PES atau main kartu atau apapun itu, gosip dan lain sebagainya, dan itu semuanya menyenangkan. Ketika teman-teman masuk kuliah, lalu kemudian teman-teman nanti masuk kerja juga, teman-teman akan merasa bahwa inner circle-nya akan semakin mengecil. Kak, gimana ya kalau misalnya aku tuh kok ngerasa kesepian banget kayak gitu, karena aku ngerasa teman-temanku sudah berubah, aku jadi ngerasa nggak punya teman dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang ini kemudian dianggap sebagai suatu masalah, teman-teman semuanya. Padahal ya ini fase kehidupan, karena sekali lagi ya teman-teman, hati-hati dalam menyimpulkan suatu permasalahan. Jangan-jangan ini bukan suatu masalah, tapi ini memang fase kehidupan yang lagi harus dijalanin gitu ya teman-teman. Dan aku maaf ya teman-teman, aku mending ngomong agak keras sekarang, tapi biar teman-teman nggak menyesal gitu ya. Kelihatannya teman-teman akan ngerasa keren kalau punya banyak teman gitu, update status, bisa ngobrol sama orang-orang hebat dan lain sebagainya. Tapi kamu adalah siapa temanmu gitu.
Kak, aku nggak bisa Kak lepas dari temanku yang ini soalnya udah 15 tahun temenan kayak gitu. Oh teman-teman, ini bukan tentang kuantitas ya, tapi ini masalah kualitas. Kalau kamu masih punya teman yang masih suka gosip-gosip, masih suka jatuhin orang lain di belakang, ya silakan saja kalau teman-teman mau. Tapi dampaknya ini bukan sekarang ya, tapi nanti teman-teman. Ketika teman-teman mau masuk dunia kerja, teman-teman akan ditempa banget tuh yang namanya attitude gitu ya, atau sikap. Dan aku bisa bilang di atas 6 tahun biasanya seseorang kepribadiannya itu karakternya sudah bukan ditentukan dari family-nya lagi, tapi dari lingkungannya. Itulah kenapa lingkungan teman-teman di SMP, di SMA, atau di perkuliahan itu sangat amat penting. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, yuk kita lihat sedikit ya teman-teman sebagai penutup. Ada yang namanya adalah circle atau pyramids of friendship. Dan ini yang teman-teman juga harus ketahui. Kak, teman-temanku banyak, tapi pertanyaan selanjutnya adalah teman-temanmu itu masuk kategori yang mana? Apakah itu masuk ke dalam intimate friends, close friend, atau jangan cuma casual friends gitu. Ada banyak orang yang mengaku punya banyak teman, tapi ternyata dia ya semua teman-temannya cuma masuk ke casual friends. Ini adalah orang-orang yang kemudian sering nongkrong-nongkrong gitu ya. Tapi ya nggak ada ikatan emosional apapun gitu. Sharingnya pun juga nggak berkualitas kayak gitu. Itu hanya cuma masalah ngomongin tentang, mohon maaf ya, ngomongin tentang pacaran kayak gitu, atau ngomongin tentang hal-hal yang sebenarnya kurang etis kayak gitu. Ya silakan aja ya teman-teman. Tapi menurutku di usia seperti ini teman-teman sudah harus bisa selektif lagi. Ya, teman-teman semuanya. Jadi intimate friends itu yang jauh lebih penting. Sekali lagi, bukan masalah kuantitas, aku akan lebih nyaman dan selalu bilang ke orang banyak bahwa nggak apa-apa kamu cuma punya 1, 2, 3 orang teman gitu. Tapi kualitasnya oke. Dan itu masuk ke dalam intimate friends-mu. Dan itu yang harus teman-temanmu jaga. Ya. Tapi gimana Kak, temanmu udah terlanjur banyak, ya udah kalau gitu tinggal dimasukkan aja kategorinya. Casual friends-nya banyak nggak apa-apa, close friends-nya juga cukup banyak nggak apa-apa, tapi intimate friends-nya yang harus dijaga. Gitu ya teman-teman. Karena prinsipnya adalah pilah ya dan pilih. Kalau teman-teman setelah ini masih fokusnya tentang banyak-banyakan teman, cuman pingin keren-kerenan doang, maka semua usaha teman-teman untuk mencintai diri sendiri akan gagal. Ya, aku bisa bilang itu akan gagal. Karena biasanya aku bisa menemukan benang merahnya ketika dia sudah melakukan self-love gitu ya, tapi itu selalu terbentur dengan pertemanannya biasanya. Teman-temannya menjauhi, misalnya kayak gitu, atau dijelekin, akhirnya dia, ya udahlah aku ngikutin temanku aja. Kayak gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi yuk kita lakukan yang namanya pilah dan pilih ya. Jadi itu ya teman-teman semuanya yang bisa teman-teman pelajari untuk yang di bagian kedua ini, yaitu bagaimana melihat diri sendiri itu, kita adalah acknowledge, jadi kita pahami diri kita sendiri dulu dengan cara melakukan self-talk tadi. Bagi teman-teman yang masih belum tahu tujuannya apa, ya karena tadi aku lihat di kolom chatting memang banyak sekali yang masih jawabnya lelucon. That's okay teman-teman, it's fun gitu ya. Tapi jangan sampai teman-teman yang kemudian nanti kecewa karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik, gitu ya. Karena aku sering banget menemukan klien-klien yang akhirnya sampai nangis, menyesal karena waktu kuliah tidak memanfaatkannya dengan baik, hanya pingin main-main dan lain sebagainya, dan memang waktu nggak bisa diulang kembali, gitu ya. Jadi ayo coba dikenali dirinya sendiri, tahu tujuan hidupnya seperti apa, definisi suksesnya harus lebih detail lagi, harus lebih benar lagi, jangan kemudian terlalu general, aku pengen punya uang Kak. Well, nanti teman-teman pasti punya uang, karena ketika teman-teman sudah kerja, tapi kemudian pertanyaannya apa yang akan teman-teman lakukan dengan uang itu? Buat apa uang itu? Ya, itu yang jauh lebih penting, tujuannya seperti apa. Lalu yang kedua, teman-teman setelah acknowledge, tidak hanya dari diri sendiri, tapi juga support system. Ya, ini yang paling penting, teman-teman. Jadi, di zaman sekarang, anak-anak muda sekarang, memang pinginnya ada needs, yaitu diterima oleh orang lain. Ya, tapi teman-teman harus tahu bahwa yang paling penting adalah menerima diri sendiri dulu ya. Jadi harus hati-hati dengan circle of friendship. Ya, pilah dan pilih. Kalau misalnya teman-teman bisa lakukan itu, aku yakin teman-teman bisa jauh lebih sukses lagi ya. Oke, aku rasa seperti itu ya teman-teman semuanya. Aku kembalikan lagi ke Bu Siti ya. Thank you so much. Atau ke Bu Gia ya. Terima kasih. Oke. Dari teman-teman mungkin, oke ini saya sambil menunggu ya, apakah Bu Siti dan juga Bu Gia masih ada stay di sini atau ada kendala. Atau teman-teman feel free kalau misalnya ada pertanyaan ya, boleh langsung ditanyakan di kolom chatting atau secara langsung, aku sih senang banget sebetulnya. Oke, ini. Ya. Oh ya, Bu Siti silakan. Oke.
Bagus sekali nih ya pemaparan dari narasumber kita. Pas banget nih ya, Pak, atau manggilnya siapa, Mas? Ini ya, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, potensi diri kita sendiri, apalagi ini, eee, di awal-awal kita masuk kuliah ya. Nah, kalau zaman saya dulu tuh nggak ada yang kayak gini ya, apa namanya, materi-materi terkait self motivation, ya bagaimana cara mengenal diri sendiri. Nah, baik untuk teman-teman semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau biasanya ada yang mau dicurhatin nih, Mas, biasanya? Oke, Bu Siti. Ini ada yang Oke tanya di kolom chatting nih, Bu Siti. Boleh saya coba bacakan oke, dikit ya? kita lihat di Mhm. chat-nya. Oke, ini ada dari Kak, ada Ari ya. 3. Oke, Ya, Ari Zidan ya. Tips untuk orang yang nggak enakan nih ya, Bu Siti ya. Soalnya tiap ada orang yang minta tolong tuh susah bilang tidak. Kalau nolak suka merasa bersalah. Well, ya, Mas Ari dan teman-teman semuanya, ini pertanyaan, saya bisa bilang pertanyaan orang Indonesia malah. Bukan pertanyaan banyak orang, tapi ini pertanyaan orang Indonesia, karena kita memang lekat sekali ya dengan budaya Timur, ya, yang dimana kita berusaha untuk menyenangkan orang lain. Ya, sayangnya kemudian mindset ini tidak kita lengkapi dengan kebijaksanaan dan kedewasaan, yang awal mulanya adalah berusaha menyenangkan orang lain, berubah nih kalimatnya menjadi berusaha menyenangkan semua orang, gitu ya, tanpa terkecuali. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang masih merasa sungkanan atau tidak enakan, teman-teman nggak ada teori atau rumus lain selain teman-teman harus mencoba untuk menolak. Ya, ada satu true story yang dimana klien saya juga merasakan seperti ini, dan salah satu yang nanti Ari dan teman-teman bisa lakukan ya, ketika nanti ada teman atau sahabatmu yang minta tolong, lalu silakan teman-teman tolak dengan cara yang baik. Misalnya contoh, untuk kesempatan kali ini aku masih belum bisa bantu dulu, sorry ya, nanti next time aku bakal bantu. Setelah teman-teman coba ucapkan itu, saran saya, selisih beberapa jam berikutnya atau di malam harinya atau di besoknya boleh, silakan chat sahabatmu tadi dan tanyakan, kira-kira kamu marah nggak ketika aku tolak tadi? Biasanya teman-teman, jawabannya adalah, enggak kok, aku nggak marah. Nah, ini yang kemudian teman-teman harus teman-teman rasakan sendiri dulu. Biasanya mindset ini akan selalu muncul karena teman-teman punya banyak skenario di sini kan di pikirannya. Ini nanti dia nggak suka sama aku, nanti dia bakal ninggalin aku. Kalau tahu caranya itu benar atau enggak, ya udah langsung di-challenge aja. Silakan coba tolak dulu, lalu coba tanyakan ke orang itu selisih berapa jam. Mau tanya dong, tadi waktu aku tolak, kamu marah nggak? Dan ternyata jawabannya enggak. Nah, di situ tuh mindset-nya pasti langsung berubah. Oh, ternyata ketika aku nolak orang lain, itu nggak apa-apa. Karena kadang ya teman-teman, kita tuh berusaha pengen bantu orang lain, nyenengin orang lain, tapi justru kita malah ngerepotin orang lain juga gitu. Ini biasanya yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha menyenangkan orang gitu ya. Padahal tahu dia nggak bisa, tapi pinginnya malah bantu, ketika malah bantuin hasilnya nggak optimal juga. Malah ngerepotin orang lain. Nah, teman-teman harus punya mindset seperti ini juga. Dan yang terakhir, analoginya paling mudah teman-teman, waktu teman-teman dulu, mungkin sebelum pandemi ya, naik pesawat gitu. Saat kita naik pesawat itu kan ada yang namanya peragaan keselamatan gitu ya, benar ya, Bu Siti dan teman-teman semuanya. Jadi ada pramugara atau pramugari yang menunjukkan cara dalam memakai alat bantu pernafasan gitu. Yang menarik dalam peragaan itu teman-teman semuanya, ada satu instruksi yang dimana baik semuanya ketika nanti alat bantu pernafasannya sudah turun, pasang dulu ke diri sendiri, baru menolong orang lain. Analoginya sama. Teman-teman nggak akan pernah bisa bantu orang lain kalau teman-teman nggak nolong diri sendiri dulu. Makanya kenali diri sendiri dulu, ini aku bisa nggak sih nolong dia? Ini aku punya waktu nggak sih? Itu caranya teman-teman untuk nolong diri sendiri. Ketika itu oke, baru nolong orang lain. Jadi jangan pernah kebalik ya. Thank you, Ari, untuk pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Oke, aku kembalikan lagi ke Bu Siti nih. Atau kita bisa langsung lanjutkan ya, karena tampaknya sinyal dari Bu Siti juga agak bermasalah gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari I'm so sorry nih, Wiagra gitu ya. Ini namanya Wiagra gitu ya. Kak, kalau kita jadi badut terus kita harus ngapain, Kak? Gitu. Ya, tampaknya di Fakultas Informatika ini sudah ada wording khusus gitu ya. Dan tadi aku juga melihat di kolom chatting ada yang namanya badut ya. Ini sebenarnya badut tuh apa ya? Aku kok kayaknya kurang
kurang paham gitu ya. It's okay. Anyway, itu cuma intermezzo aja. Kak, cara menangani berinteraksi dengan orang yang suka self harm. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang punya teman atau sahabat self harm ya. Self harm itu artinya adalah kita punya teman atau jangan-jangan kita sendiri yang kita suka menyakiti orang lain. Kita menyakiti diri sendiri juga bisa. Ya, self harm itu kayak misalnya yang paling sering terjadi adalah, mohon izin ya, biasanya cewek. Kalau cewek itu biasanya dia bisa sampai nyilet tangannya atau kemudian dia mukul-mukul dirinya sendiri. Kalau cowok biasanya mukul-mukul tembok, itu namanya self harm. Gitu ya. Atau biasanya cewek juga nggak makan gitu. Banyak ya kayak gitu ya. Lagi bete nih nggak makan 2 hari misalnya kayak gitu. Atau dia juga putus cinta jadinya males olahraga. Ya intinya segala suatu kegiatan yang ternyata itu menyakiti diri sendiri dan dia lakukan secara sadar, bukan nggak sadar ya. Itu self harm. Teman-teman, untuk orang-orang seperti ini, satu jelas harus ditemenin ya. Semakin teman-teman menjauhi orang seperti ini, nggak akan ada yang nolong dong. Ya, kadang orang seperti ini nggak butuh diberikan nasihat, tapi dia butuh didengarkan. Itu yang paling penting. Untuk orang seperti ini, kita malah kalau mau ngasih nasihat-nasihat yang terlalu banyak, biasanya nggak akan terlalu dengerin. Tapi kalau misalnya teman-teman dengerin dengan sabar, kayak gitu ya, itu juga bisa membantu dia. Tapi yang kedua, poin paling penting adalah, yuk kita ajarkan ke dia untuk jangan malu, jangan sungkan, untuk pergi ke tenaga profesional, boleh ke psikiater, boleh ke psikolog ya, manapun yang dia nyaman. Karena masih banyak stigma bahwa orang yang pergi ke psikolog, ke psikiater adalah orang gila gitu. Nah, itu tuh masih paradigma yang masih banyak beredar ya, padahal sebenarnya salah dan keliru. Dan ini perlu banget teman-teman untuk mengencourage diri sendiri dan juga orang lain untuk berani sharing kepada tenaga profesional. Karena kadang kalau sama teman sendiri, jawaban yang kita dapatkan bukan hal yang membangun gitu ya. Aku mau cerita, punya masalah nih ke sahabatku sendiri, bukannya malah dibantu, malah disalah-salahin. Wah, kamu kurang doa sih, kamu kurang bersyukur gitu. Kamu sih gini, wah itu malah bukan dapat pencerahan, tapi malah bikin kita jadi down lagi. Gitu ya. Thank you. Itu tadi pertanyaan bagus banget dari Asyar. Thank you. Lalu ada Muhammad Zivi, apakah belajar stoicism itu salah satu bentuk self-healing? Yes, indeed. Ya, yes. Stoicism. Ini bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman ngikutin tentang stoicism, nanti bisa belajar juga ke Zivi ya. Siapa tahu Zivi juga sudah baca bukunya. Teman-teman mungkin pernah dengar salah satu buku yang berkaitan dengan itu, Filosofi Teras. Itu bagus juga. Ya, teman-teman juga bisa ngikutin dari YouTube. Ya, sekarang metode belajar udah banyak banget ya. Jadi aku pingin banget tuh sebenarnya teman-teman juga belajar tentang buku self development. Dan mungkin siapa tahu kapan-kapan kita bisa sharing tentang stoicism juga ya. Kak, cara untuk tidak overthinking setiap saat itu gimana, Kak? Ini Mahes Raganesa, ya. Tidak overthinking. Overthinking itu nggak apa-apa loh, teman-teman, sebenarnya ya. Ini aku juga, ya sebenarnya topik yang berbeda lagi, dan bakal seru banget kalau kita bahas lebih lanjut sebenarnya. Tapi aku coba sederhanakan ya, untuk Mahes Raganesa, bahwa overthinking itu sometimes diperlukan loh. Supaya apa? Supaya teman-teman jadi berjaga-jaga, bahwa nggak semuanya yang teman-teman harapkan tuh bisa terjadi. Tapi yang jadi masalah adalah kalau overthinkingnya itu setiap saat, gitu ya. Salah satu tips sederhana tapi benar, sekali lagi ya, sederhana tapi benar dan tidak banyak dilakukan oleh orang lain, sekali lagi, sebuah tips yang sederhana tapi benar dan tidak dilakukan oleh orang lain, adalah ketika overthinking itu datang, saran saya, teman-teman harus ambil jeda. Ya, jeda itu apa? Ya udah, jeda itu benar-benar nggak ngapa-ngapain. Teman-teman, saya juga termasuk salah satu yang berusaha belajar banyak ya terkait dengan bagaimana cara kerja otak. Neuroscientist lah ibaratnya seperti itu, atau neuropsychology juga bisa. Yang dimana ternyata memang otak kita secara nature memang didesain sedemikian rupa dari nenek moyang kita, atau lebih tepatnya dari leluhur-leluhur, atau bahkan dari zaman dahulu kala, itu kita memang sangat waspada dengan yang namanya hal-hal negatif. Ya. Itulah kenapa teman-teman bisa dapat banyak likes. Mungkin contoh di Instagram aja deh. Teman-teman post something, teman-teman dapat banyak likes, dapat yang komen, cakep, cantik, Isa keren gitu ya. Alfiansyah cakep misalnya kayak gitu. Tapi banyak tuh komen-komennya. Happy kan? Happy. Tapi once ada satu orang yang tiba-tiba, biasa aja. Yang kepikiran pasti kata-kata biasa aja itu. Gitu ya. Yang semua like, semua komen-komen bagus yang tadi nggak terlalu dipikirin. Ini mikirnya malah yang negatif. Ini bukan salah teman-teman, karena memang otak kita didesain sedemikian rupa untuk waspada terhadap hal-hal yang berbahaya.
Oleh karena itu ketika dia muncul ya, bagian otak yang waspada terhadap hal yang membahayakan diri kita, salah satu yang paling sederhana adalah diam, tenangin diri. Challenge tuh tadi, inner kritiknya. Ya, inner guidance-nya juga dikritik. Lalu teman-teman langsung tanyakan, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Ternyata kan kita nggak mungkin ya bisa nyenengin semua orang. Contohnya seperti itu ya, Mas Maestra Ganestaya, semoga bisa membantu. Teknik jeda ini penting banget. Nanti boleh di googling, ada salah satu teknik namanya STAR ya, STAR, itu bagus banget. Stop, think, assess, and respond. Itu salah satu teknik yang dilakukan oleh para psikologis juga, dan teorinya itu berangkat dari Buddhis, dan itu bagus banget. Belajar tentang mindfulness, gitu ya. Thank you pertanyaannya. Shirley, thank you juga buat pertanyaannya ya, tapi tadi juga mirip ya dengan Mahes ya, gimana cara nggak terlalu sering overthinking dengan diri sendiri tentang masa depan, lihat orang lain lebih cepat dari diri kita saat berproses. Ya, jadi ambil jeda. Saran saya juga kurang-kurangi sosial media, yaitu salah satu media yang paling berbahaya ya, karena itu cepat sekali kita membandingkan diri dengan orang lain. By the way, teman-teman jangan pernah lupa ya, hidup tuh sebenarnya kan kayak lomba lari maraton ya, bukan lomba lari cepat ya, bukan lomba lari cepet-cepetan kaya, cepet-cepetan ganteng, cepet-cepetan pinter, itu bukan kayak gitu. Tapi ini lomba lari maraton, yaitu tahan lama. Ya, jadi sebenarnya Isa ada jalurnya sendiri, Shirley Ananda juga ada jalurnya sendiri, Alfiansyah juga ada jalurnya sendiri. Jadi sebenarnya no sense untuk kita membandingkan diri dengan orang lain sebetulnya. Kadang orang yang overthinking seperti itu karena merasa bahwa jalur kehidupan itu sama, satu, menuju suatu hal gitu. Padahal definisi sukses menurut aku, menurut teman-teman juga berbeda. So Shirley, coba ya ambil teknik jeda tadi, kurangi sosial media, dan paling penting adalah kenali diri sendiri dulu. Apa sih yang kamu mau? Kenapa kamu hidup di dunia ini? Apa tujuan hidupmu? Karena semua hal itu yang akan membantu Shirley dan teman-teman semuanya jadi tahu nih track kehidupannya itu di mana. Gitu ya. Oke. Ahmad Zaki, belajar solo versus everybody. Yes, it is. Ya, ini adalah pertanyaan atau kalimat yang bagus banget. Tapi aku juga nggak berharap teman-teman kemudian menganggap semua orang itu sebagai sebuah musuh gitu ya. Itu juga seperti itu. Tapi kita belajar bersinergi. Tadi juga ada yang bilang belajar bersikap bodoh amat, itu juga bagus. Ada salah satu buku seni untuk bersikap bodoh amat, itu keren juga, teman-teman bisa baca. Oke, kita lanjutkan lagi. Munsir, cara menghilangkan rasa hampa? Waduh, jangan-jangan isi hatinya ya. Ini ada banyak mungkin yang bisa dibahas. Oke, Alsel. By the way, ini aku kayak lagi radio gitu ya. Jadi ada yang banyak tanya, terus kemudian langsung jawab. Tapi nggak apa-apa, ini karena Bu Sitinya tampaknya masih terkendala terkait dengan sinyal. It's okay, kita coba lanjutkan dulu. Alsel bertanya, gimana cara kita berdamai dengan toxic people yang tiba-tiba masuk ke circle pertemanan ya, dan malah membuat circle pertemanan itu jadi toxic. Haruskah kita tinggalkan atau menasihati mereka? Wow, Alsel, thank you banget buat pertanyaannya, dan sebenarnya kamu sendiri pun juga sudah menjawab ya. Tapi ini saran saya sih dibalik ya, atau urutannya kebalik. Saran saya yang pertama harus nasihatin dulu ya. Ini kalau benar-benar dia toxic loh ya. Nanti kita juga bisa kapan-kapan bicara tentang toxic people gitu. Karena ada satu hal nih Alsel dan teman-teman, kadang karena sekarang di sosial media banyak banget yang bicara tentang toxic, oh, dikit-dikit orang ngelakuin kesalahan langsung dibilang toxic. Padahal nggak kayak gitu. Ya, nggak semua orang tuh toxic, dan jangan-jangan malah kita yang toxic. Ya, ayo dipelajari juga definisi tentang toxic people. Kalau memang ternyata benar dia toxic people, maka ya saran saya kalau misalnya itu benar-benar teman yang baik, ya dinasihati dulu. Kalau misalnya dinasihati nggak bisa, baru teman-teman harus jaga jarak. Bukan berarti harus ditinggalkan ya, enggak. Tapi jaga jarak udah cukup. Tapi jangan pernah ninggalin seseorang tanpa memberikan nasihat atau alasan yang jelas. Kalau misalnya teman-teman lakukan itu, maka teman-teman sudah masuk dalam ranah ghosting. Oke. Cara menghilangkan rasa takut untuk mencoba sesuatu itu gimana? Ya, Fala Ashraf ya, thank you banget ya. Justru pertanyaannya adalah teman-teman kenapa gitu ya? Kenapa takut? Itu yang harus teman-teman tanyakan dulu sama diri sendiri. Kadang orang takut untuk mencoba sesuatu karena tadi dia takut karena dia nggak mau dicap gagal, karena dia nggak mau orang lain ngejelekin dirinya. Ketika sudah tahu alasannya jelas seperti apa, yang kedua dan nggak ada teori lain yang lebih bagus daripada ini adalah dicoba ya. Nanti Fala Ashraf dan teman-teman akan sadar kok gagal itu tuh nggak apa-apa gitu, dan nggak seburuk itu gitu ya. Sekali lagi teman-teman, yang gagal tuh rencanamu bukan hidupmu gitu ya. Jadi gagal nggak apa-apa banget sebetulnya. Dan biasanya setelah gagal itu yang enak ketika nanti teman-teman mengalami kegagalan serupa, enteng. Ya, itu aku bisa lihat kok teman-teman, aku bisa jujur. Kualitas seseorang tuh justru dilihat ketika dia mengatasi permasalahan.
Mana orang-orang yang kelihatan tangguh, mana yang enggak, itu udah kelihatan ketika nanti udah lulus. Dan itu kelihatan dari seberapa banyak dia gagal ketika di masa kuliahnya, gitu ya. Jadi semakin banyak teman-teman coba sekali lagi ya, nggak usah ya. Maksud saya tuh gini, mencoba sesuatu itu juga nggak apa-apa diiringi dengan rasa takut. Jangan nunggu rasa takutnya hilang semua, itu nggak akan jalan-jalan, gitu ya. Coba itu artinya ya tetap takut, iya, tapi dicoba. Ya, dari situ kemudian teman-teman jadinya bisa tahu nih, kalau ternyata gagal itu tuh juga nggak apa-apa. Ya, semoga menjawab ya. Lalu Cecilia, cara mengenali diri kita sendiri gimana Kak? Yes, tadi sebenarnya sudah kita bahas ya Cecilia. Jadi yang pertama adalah kamu harus ngambil self talk dulu. Kadang kita terlalu banyak waktu untuk orang lain tapi kita lupa waktu untuk diri kita sendiri. Ya, minimal 10 menit lah setiap hari lakukan evaluasi diri. Harian ini ngapain? Kesalahannya apa? Hal yang baik yang sudah aku lakukan seperti apa? Itu sebenarnya salah satu cara yang bagus ya untuk mengenali diri kita sendiri. Terus yang kedua, teman-teman jangan cuma fokus sama diri sendiri. Teman-teman juga boleh coba cari yang sekunder. Ya, tanya sama teman-temannya. Aku yakin sekarang tuh semakin sedikit loh dalam pertemanan yang kemudian berani terbuka. Menurut kamu kurangku tuh apa sih? Ya kan? Pasti jarang ada yang nanya kayak gitu ke pertemanannya. Kenapa? Ya karena teman-teman masih ada di dalam zona nyaman. Teman-teman nggak mau ada yang dapat kritik dan lain sebagainya. Padahal pertanyaan itu tuh penting. Untuk apa? Supaya teman-teman tahu positioning-nya gimana. Kelemahanku tuh apa? Kemampuanku tuh apa? Ya, jadi mengenali diri sendiri tidak hanya dari usaha kita untuk melakukan self-talk, melakukan trial and error. Ya, trial and error itu yang tadi ya, Cecilia ya. Kadang kan kita ngerasa kita jagonya di sini, tapi begitu kita coba yang lain, ternyata kita jago juga. Dan itu kita nggak bakal tahu kalau kita nggak coba. Yang kedua adalah belajar nanya ke orang lain. Ya, kadang kita nanya ke orang lain juga karena masalah konformitas. Itu yang kurang bagus. Dan kita berusaha melakukan konfirmasi aja. Kita nanya ke orang yang kita udah tahu jawabannya, kita nanya ke teman kita yang kita juga tahu dia bakal setuju sama kita, itu nggak akan membuat kita berkembang. Ya, justru tanya pertanyaan itu orang yang benar-benar bisa jawab apa adanya. Gitu ya. Jadi coba dilakukan. Oke. Love yourself before you love others. Yes, yes, yes. Kak, cara memperkuat motivasi ataupun komitmen gimana, Kak? Oh, ini Cecilia lagi ya. Ini bagus sih. Komitmen. Ya, komitmen. Bicara tentang komitmen ini sebenarnya ada banyak sekali rumus dan teoritikal. Aduh, ini banyak banget sebetulnya yang perlu di-sharingkan. Anyway, motivasi paling kuat adalah motivasi internal ya, teman-teman. Semakin banyak teman-teman bicara tentang motivasi yang semuanya di luar diri ya, uang, ketenaran, popularitas, gelar atau apapun itu, yes itu penting, tapi paling penting adalah motivasi internal. Dan semuanya berasal dari pertanyaan ke dalam diri sendiri. Ingat, salah bertanya, sesat di jalan. Ya, dan itu juga berlaku ketika teman-teman melakukan self talk ya. Kalau teman-teman salah bertanya sama diri sendiri, salah mengenali diri sendiri, maka besar kemungkinan teman-teman juga tidak akan bisa long last untuk melakukan suatu kegiatan yang butuh komitmen kayak gitu ya. Sekali lagi, jatuh cinta itu mudah, yang sulit adalah setia sama pilihan. Ya, jadi kalau teman-teman sudah memilih sesuatu, ya itu harus terima konsekuensinya juga. Oke. Oke, kemudian ya aku sambil terus-terusin ya. Waduh, cara mengatasi ADHD gimana? Mungkin kita bisa next time ya tentang hal itu ya, karena ini terlalu clinically banget. It's okay. Oke, apakah Bu Siti sudah hadir atau Bu Gia? Oke, Bu Siti. Here you go. Halo? Ya. Ya, menarik sekali nih diskusi kita hari ini ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi atau cukup? Ini kita masih ada 5 menit tampaknya Bu Siti ya. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan. Halo? Ya, Bu Siti, bagaimana? Oke, kita batasi dulu pertanyaannya ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mas Andre. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kita masih punya waktu. Boleh. Oke, Bu Siti. Oke, ini aku coba pilih ya teman-teman. Dan sekali lagi makasih banyak nih karena antusiasmenya teman-teman. Dan yang menarik ya, sebenarnya kalau teman-teman amati, ada banyak loh orang-orang yang peduli di sini. Dalam arti ketika teman-teman bertanya, ada yang kemudian mencoba membantu menjawab di kolom chatting. Dan itu menurutku sebuah attitude yang sangat bagus ya. Artinya kita belajar nggak cuma dari dari saya atau dari Bu Siti, tapi teman-teman belajar dari satu dengan yang lain. Dan forum seperti ini yang memang ini tujuannya, bukan cuma sekedar dengerin, tapi teman-teman juga harus berani menjawab atau memberikan saran gitu ya. Oke, aku coba pilih. Oke,
Ya, ini bagus ya. Mungkin ada pertanyaan terakhir tentang yang namanya adalah kebetulan yang bersangkutan bertanya melalui direct message, tapi ini bagus dan ini biasanya banyak ditanyakan di banyak workshop dan webinar. Bertanya, tadi kakak sempat bahas tentang detox sosial media, tapi untuk sebagian orang ada yang menemukan kebahagiaannya itu dari sosmed, Kak, termasuk aku. Sumber bahagianya tuh kayak lihat idol gitu ya, atau kalau di cowok-cowok mungkin lihat update bola gitu ya, terus artis yang suka live dan lain-lain. Kira-kira untuk orang yang seperti itu seperti apa? Ya, buat teman-teman semuanya, sosial media detox itu jangan diartikan kemudian teman-teman benar-benar menjauhi sosial media. Tapi salah satu yang paling penting adalah teman-teman memilah dan memilih apa yang teman-teman ikutin. Gitu ya. Kalau teman-teman memang bahagia melihat idol, kemudian teman-teman punya ibaratnya sosok yang teman-teman memang bahagia melihatnya, dan itu nanti bisa mengeluarkan hormon dopamin ya, atau hormon kebahagiaan, nggak apa-apa ya buat teman-teman semuanya itu dilakukan. Tapi sekali lagi teman-teman juga harus membatasi penggunaannya, khususnya terkait dengan membandingkan dengan orang lain. Kalau lihat sosok idol, terus kemudian teman-teman termotivasi, maka itu bagus. Ya, tapi yang salah kan kalau teman-teman biasanya bukan lihat sosok idol ya, tapi justru ngelihat yang teman-teman sendiri itu loh. Kalau lihat idol dan lain-lain itu kadang justru proyeksinya adalah aku pingin bisa seperti itu dan aku berusaha seperti itu. Tapi kalau udah melihat teman-teman sebayanya, yang biasanya muncul bukan motivasi, tapi adalah kompetisi. Yang biasanya malah jadinya menjatuhkan orang lain. Ah, dia kayak gitu karena dia kayak gini, Kak. Dia kayak gitu karena dia orang kaya, atau apapun excuse yang akhirnya kita coba lakukan. Jadi itu ya teman-teman ya, sosial media detox itu bukan berarti teman-teman menjauhi sosial media, tapi teman-teman memilah dan memilih apa yang teman-teman konten, apa yang teman-teman akan ikuti, dan saran saya juga adalah terkait dengan waktunya. Jangan terlalu sering, jangan kemudian sedikit-dikit harus buka handphone kayak gitu. Kalau bagi sekarang teman-teman yang punya perasaan kayak gitu, setiap kali beraktivitas dikit-dikit pingin ngecek HP-nya, aku bisa bilang harus hati-hati. Ya, nggak ada yang salah sebetulnya, tapi teman-teman akan tahu bahwa ada banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman tidak menaruh dirinya attach dengan yang namanya sosial media. Jadi silakan teman-teman lakukan apa yang teman-teman inginkan terkait dengan idol, sosok yang dikagumi itu nggak apa-apa, tapi yuk dibatasin juga supaya teman-teman tidak membandingkan dengan orang lain. Kayak gitu ya, semoga menjawab buat teman-teman semuanya. Thank you banget sekali lagi karena ada banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab. Nanti feel free kalau misalnya teman-teman mau hubungi lewat sosial media ataupun email atau di platform-platform yang tadi sudah saya sebutkan ya. Thank you so much Bu Siti. I think Ya, terima kasih banyak Baik. Mas Anandre ya. Mungkin untuk menutupi webinar kita hari ini, mungkin saya simpulkan sedikit gitu dari apa yang kita bahas hari ini gitu ya. Nah, untuk hari ini tuh kita tadi udah membahas terkait bagaimana kita menganalisis diri sendiri ya menggunakan framework SWOT ini ya. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat, di mana kita itu masih sering melihat strength sama weakness-nya aja, padahal ada opportunity dan threat-nya juga yang harus kita pahami. Untuk apa? Untuk mengetahui positioning kita saat ini itu seperti apa. Kemudian setelah itu kita membahas terkait bagaimana SWOT ini itu bisa menjadi mindset ya, mindset. Tuh, makanya sangat penting sekali untuk bisa mengenali diri kita sendiri. Kemudian ada tadi mindset untuk takut gagal gitu ya, takut dicap gagal gitu ya. Nah itu bisa diatasi dengan salah satunya adalah merencanakan dengan baik dan merencanakan dan mengeksekusinya juga. Jadi kalau ketika kita sudah merencanakan sesuatu, jangan lupa mengeksekusinya, gitu ya. Kemudian tadi kita mempelajari juga tentang victim dan creator mindset, ya. Di mana di victim creator mindset ini ketika kita beremosi, emosi itu wajar gitu ya. Yang penting bagaimana cara kita merespon terhadap emosi tersebut. Kemudian tadi ada banyak banget ya yang udah kita bahas gitu ya. Semoga apa yang sudah dibahas ini menjadi bekal teman-teman ya untuk bekal kehidupan kampus yang pastinya akan sangat berbeda dengan kehidupan teman-teman di SMA itu SMP gitu ya. Nah, semoga ini semua jadi bekal gitu ke depannya gitu ya. Oke, terima kasih untuk Mas
Oke, kayaknya Bu Galuhnya sinyalnya sedang kurang bagus ya. Oke, kalau gitu saya aja yang menutup. Terima kasih semua teman-teman semua yang sudah hadir dan terima kasih juga Pak Anandre atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk teman-teman semuanya, untuk kelas minggu depan kita kembali ke kelas kecil lagi ya, tidak ada kelas gabungan. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum, selamat beristirahat semuanya.